Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita riset produk laris tadinya, tentunya produk ini pengen kita masukin ke shop tab kita atau ke showcase kita atau ke keranjang kuning kita agar kita bisa langsung jualan lewat TikToknya. Nah, untuk memasukkan produk-produk tadi ya teman-teman harus daftar di TikTok Shop, oke? TikTok Shop Seller Center atau sekarang namanya TikTok Shop Seller Tokopedia karena dia udah combine atau join dengan Tokopedia kalau nggak salah ya. Nah, nanti teman-teman buka aja di Google TikTok Shop Seller Center Indonesia kayak gitu dan klik yang ini ya, TikTok Shop Seller. Jangan yang iklan di atas, ini bersponsor adalah iklan Google Ads ya, jangan yang ini. Klik yang linknya Seller ID Tokopedia, oke? Klik yang ini. Nah, di sini tentunya kita akan daftar terlebih dahulu. Saran saya, ketika teman-teman mendaftar di sini, nah di sini ya, kita klik gabung sekarang dulu. Ini udah ada. Teman-teman klik aja daftar dengan akun TikTok. Jadi saran saya kita daftar dengan akun TikTok supaya dia connect langsung akun TikTok kita ke sini. Kita klik ya. Nah, kemudian di sini ada ya akun saya di sini sudah connect. Tinggal saya klik lanjutkan di sini teman-teman, maka dia bisa daftar di TikTok Shop-nya. Cuma saya tidak akan lanjutkan karena sebelumnya saya sudah daftar juga dengan akun TikTok bisnis saya, bukan akun TikTok yang ini. Jadi saya tidak klik lanjutkan di sini. Nah, jadi kita akan langsung skip. Setelah kita klik lanjutkan, dia akan langsung masuk ke dashboard TikTok Shop Seller Center-nya. Oke, kita sudah login dan masuk ke dashboard TikTok Shop Seller Center-nya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Buat teman-teman yang masih pemula jangan khawatir ya, mungkin memang banyak menunya di awal tapi nanti akan terbiasa juga teman-teman ya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika daftar di sini adalah verifikasi KTP, oke? Nah, jadi nanti di atas ini akan ada notif ya, akan ada notif di atas ini verifikasi dokumen Anda. Oke? Pokoknya di atas ini ada verifikasi dokumen. Nah, teman-teman klik aja verifikasi dokumen itu dan upload KTP-nya. Ingat, satu KTP cuma bisa satu TikTok Shop Seller Center. Jadi kalau udah dipakai nggak bisa daftar di akun TikTok Shop lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, maka harus hati-hati bermain di TikTok Shop, jangan sampai kena pelanggaran. Oke, seperti itu ya. Nah, saya anggap teman-teman sudah klik dokumen atau upload dokumen berupa KTP tadi dan akunnya sudah diverifikasi. Nah, kurang lebih paling cepat itu bisa di under 2 jam, di bawah 1 jam teman-teman ya. Paling lama itu bisa 24 jam sampai 48 jam. Bahkan kalau dulu di awal-awal bisa sampai 7 hari. Nah, tapi sekarang biasanya udah instan, udah cepat asalkan KTP-nya jelas dan tanggal kadaluarsanya tidak ada. Artinya sudah berlaku seumur hidup KTP Anda. Oke. Nah, setelah berhasil verifikasi KTP, hal pertama teman-teman harus lakukan cek di bagian akun saya. Oke. Klik di sini. Nah, terus masuk ke akun TikTok yang tertaut terlebih dahulu. Oke, ini penting banget untuk ngecek apakah akun kita benar-benar sudah tertaut ke sini sehingga nanti bisa langsung aktifin keranjang kuningnya. Dan di sini sudah terbukti bahwasanya akun saya yang kampus marketing sudah connect ke akun shopnya. Nah, terus juga kita bisa nambahkan akun pemasaran. Artinya akun-akun lain yang mungkin followernya masih kecil, belum bisa keranjang kuning, bisa kita tambahkan ke sini sebagai akun pemasar. Cuma sekarang ada syaratnya kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, saya lupa apakah minimal ada jumlah pembelian sekian atau sudah sekian hari atau sekian minggu baru bisa menambahkan akun pemasaran. Saya agak lupa di situnya. Tapi kalau nggak salah yang tepat itu adalah saat ini itu udah berhasil melakukan sekian penjualan. Nah, sekiannya ini saya lupa antara 100 atau 1000 seperti itu. Oke. Nah, pastikan aja connect di sini. Kalau udah connect maka nggak ada masalah teman-teman. Lalu teman-teman cek di bagian pengaturan akun. Nah, ini penting ya. Kita klik tutup dulu. Oke. Pertama teman-teman ya bisa cek di manajemen pengguna. Ini kita bisa menambah akun-akun lainnya sebagai admin misalnya gitu ya. Tuh, pengguna yang diundang, peran tambahan dan seterusnya. Tapi ini saya skip aja. Ini kalau teman-teman pengen nambahin pegawai bisa. Lalu rekening bank. Nah, ini penting kalau teman-teman pengen mencairkan duitnya nanti. Karena kalau udah kejual terus masuk duit ke sini nggak bisa cair kalau nggak ada banknya. Maka tambahkan rekening pembayarannya terlebih dahulu. Oke, kita back lagi. Lalu ada pusat kualifikasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek kualifikasi penjualnya, kualifikasi merek dan seterusnya. Nah, ini penting kalau teman-teman pengen daftarin merek nantinya. Contoh nih, misalkan teman-teman memproduksi produk skincare sendiri dan sudah ada BPOM-nya, sudah ada izin usahanya, maka wajib daftarkan ke sini. Kalau nggak nanti nggak bisa kita jualan di keranjang kuningnya.
Ya bisa jadi kena pelanggaran nanti karena produknya belum terdaftar izin-izinnya. Oke, di bagian sini. Nah, kemudian ada pajak, ya ini nggak perlu saya jelasin panjang lebar. Pengaturan gudang ini penting ketika teman-teman nanti jualan, pengiriman barangnya dari mana seperti itu ya. Ini mungkin saya sensor sedikit alamat saya dan nomor HP saya. Intinya di sini ada nama gudang, tempat sumber kita mengirim barangnya dari mana seperti itu. Oke, kemudian ada model libur, teman-teman mungkin kalau yang ada liburnya seperti hari Sabtu libur ya, contoh nih. Nah, saya aktifin misalkan tanggal berapa sampai tanggal berapa dan seterusnya gitu ya. Barangkali saya mau pulang kampung ke Padang karena saya lagi di Bandung nih. Nah, saya liburkan, itu bisa. Lalu ada mode delegasi. Nah, kita bisa limpahkan akun ini ke orang lain sementara seperti itu untuk diatur lah, dikelola. Lalu preferensi komunikasi. Nah, di sini kita bisa atur ya untuk notif-notif misalkan nih. Nah, langganan pesanan misalnya ada masuk tuh langganan email masuk kemana, ke email yang ini gitu ya. Hasil banding masuk kemana, kebijakan pesanan dan seterusnya masuk ke email yang mana, seperti itu. Nah, aslinya ini emailnya adalah email kampus marketing, cuma karena saya jarang buka jadi saya notifnya masukin ke email pribadi saya kayak gitu teman-temannya, pokoknya diatur aja. Oke, kemudian ada di bagian profil penjual. Ini penting banget ya, karena kalau kita pengen jualan pastikan teman-teman profilnya lengkap juga. Tapi sebelum melengkapi profil, di sini ada keamanan akun. Teman-teman wajib aktifkan autentifikasi 2 faktornya atau verifikasi 2 langkahnya. Bisa nomor HP, email, atau kalau saya Google Authenticator. Ini wajib karena banyak banget sekarang akun-akun TikTok Shop yang dihack karena nggak diaktifin. Ya, jadi kalau teman-teman nggak mau akunnya dihack, silakan teman-teman di sini aktifkan ya. Nah, terserah mau pilih salah satu atau mungkin sekalian ketiganya juga boleh. Gitu ya. Lalu informasi penjual. Nah, di sini pastikan logonya teman-teman siapkan. Jangan sampai nanti nggak ada logo karena logo itu mempengaruhi branding kita atau merek kita. Terakhir ada informasi bisnis teman-teman, nomor KTP, nama pemilik dan seterusnya, tidak akan saya jelaskan panjang lebar di sini gitu. Lalu di bagian kiri ini setelah teman-teman atur akun saya ini, ke depannya next step-nya kita akan menambahkan produk ya. Di bagian sini kita akan menambahkan produk, nanti saya jelasin di materi berikutnya. Lalu di sini ada menu pesanan untuk kelola orderan, jadi seandainya ada orang yang beli akan masuk datanya ke sini. Lalu kalau kita sudah ngirim barangnya, maka kita bisa cek di bagian sini ya. Opsi pengiriman ini kita bisa cek ngatur pengirimannya, dan jangan lupa teman-teman atur dulu sebelum kita import produk atau jualan teman-teman ya. Jadi aturlah pengiriman terlebih dahulu di bagian sini, mana aja yang bisa teman-teman gunakan seperti itu. Lalu ada fitur promosi ya, kita bisa ikut campaign-campaign yang ada di TikTok Shop ya, seperti mungkin campaign voucher tertentu ya, campaign gratis ongkir dan seterusnya. Nah, banyak ya di sini ya tuh. Ada Tokopedia, Juli, WIB lagi promosi, Wixsel cuman hemat ya, tuh WIB ya, itu banyak banget sekarang. Nah, kalau kita ikut teman-teman ya, nanti kita bisa cek aja, cuman nanti saya jelasin ya. Lalu ada fitur promosi, nanti juga saya jelasin di materi berikutnya. Lalu ada shop tab untuk dekorasi halaman toko kita, ini mirip di dekorasi toko Shopee teman-teman, jadi kita bisa dekorasi di sini. Ada iklan belanja untuk kita beriklan langsung lewat TikTok Shop-nya. Nah, tapi syaratnya tetap harus ada business center. Kita belajar nanti di bagian TikTok Ads, teman-teman. Ada video pendek. Nah, kita bisa cek video-video yang sudah pernah kita buat juga, atau mungkin dari video-video orang lain sebagai inspirasi video. Seperti itu ya. Ada keuangan. Nah, ini untuk narik duitnya ya, supaya duitnya tadi yang ada di TikTok Shop bisa kita tarik ke rekening bank kita yang terdaftar di bagian pengaturan akun tadi, teman-teman ya. Oke, dan lain-lain ada di sini, tidak perlu saya jelaskan semuanya. Habis ini kita akan belajar step by stepnya, mulai dari optimasi produk dan menambahkan produknya, sampai nanti terakhir juga kita akan belajar tentang TikTok Ads-nya teman-teman. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.